Al-Fatihah. Bismillah. Rokok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaba wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaba أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة صدق الله. Surat An-Naml. Surat An-Naml ayat 67, 68 dan 69. Shadaqallahul Azim. Moho benar, moho leres dawuh-dawuhipun Gusti Allah ingkang Maha Agung. Wallahu a'lam bisawab. Anamung Gusti Allah ingkang ngertosi memahami maknanya. Artinya tidak basa-basi, tapi benar-benar makna Quran sesungguhnya tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah yang dawuh. Sehingga pantas saja banyak kontroversi di muka bumi, ayatnya sama, mensikapinya berbeda. Nah, kontroversi itu harusnya tidak menjadikan pertikaian
harus dijadikan perbendaharaan, pengkayaan makna, dan kemudian pengkayaan amalan. Yang satu kelompok mengatakan maknanya A, yang satu kelompok menafsirkan B, yang kelompok lain mengartikan C, monggo saja. Silakan saja kita hormati perbedaan, anggap saja itu kekayaan dalam berhasanah Qur'ani. Yang penting tidak keluar dari rel. Ya, yang penting tidak keluar dari rel. Tafsir bukan memaknai Quran, menjelaskan Quran dengan saudeli dewi, bukan. Belajar. Tafsir itu menjelaskan lebih detail tentang isi Al-Quran di kaum, golongan, kelompok masing-masing. Jangan diartikan tafsir adalah ngarang sendiri, sehingga menjadi orang yang tidak bisa menerima ilmu dari guru. Malah kuanen hadis ya ndak mau. Hadis itu karangannya Kanjeng Nabi. Tuh. Shollu ala Nabi. Kanjeng Nabi itu orang suci dan mensucikan, orang tukang ngarang. Uswatun. Lah wong ngaku Islam kok ndak mau pakai hadis. Ngaku Islam kok ndak mau pakai ijma' qiyas. Ya suloyo ketemu nih. Karena kodrat kita ada itu bukan seperti Nabi Adam. Langsung dibuat sama Allah Subhanahu. Allah memberikan fasilitator, yaitu kedua orang tua. Kita lahir atas ciptaan Allah yang melalui kedua orang tua. Agama juga begitu. Kalau jenengan langsung hanya pakai Al-Quran, memang jenengan itu Kanjeng Nabi Muhammad yang langsung terima dari malaikat Jibril. Kita ini bukan Nabi Muhammad. Kita ini pengikutnya. Kita ini umatnya. Amin Allahumma. Semoga beliau mengakui kita umat Nabi Muhammad. Masa yo kamu langsung belajar sama Nabi Muhammad? Jujur. Kamu kenal Nabi Muhammad dari mana? Oh, dari guruku di madrasah, dari orang tuaku waktu aku kecil. Gak langsung begitu, bos. Itu nanti salah kaprah semua. Orang ndak mau hadis, akhirnya negatif thinking dumateng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ngarang sendiri. Hadis jangan dipakai. Anak wis ngono, salah kaprahnya kemana? Haji mau ziarah makam Nabi Muhammad, kagak mau. Lu inti gak ziarah apa? Wih, kafir besar, syirik besar. Ini kegagalan dalam mindset. Dilanjut. Ada yang kelompok mau menggunakan Al-Quran, mau menggunakan hadis, tapi tidak mau menggunakan di luar itu.
Pokoknya di luar Quran dan hadis no. Bid'ah no, sesat no. Waduh. Lah apa jenengan kula iki, apakah kita juga belajar langsung dengan baginda Nabi Muhammad? Apa kita sahabat Nabi Muhammad? Apa kita hidup sezaman Nabi Muhammad? Yang waktu itu pun tidak setiap sahabat langsung berimam kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak. Sahabat-sahabat junior, beliau makmuman kepada sahabat yang senior. Ya, nak dituntutkan sampai kita ini ada sahabat. Wis. Pikir alur kita dipakai nalar warasnya. Sekerdil kita dikasih otak sama Allah, dikasih hati sama Allah, kita pakai. Allah maftah lana futuhal arifin. Ada meneh mau Al-Quran, mau hadis, tapi tidak mau sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau hadis tapi tidak mau kaul sahabat. Apa itu? Padahal itu semua Allah yang menyuruh, itu semua Nabi Muhammad yang menyuruh. Lagian akal sehat kita dapat ilmu dari mana? Apakah langsung dari Nabi Muhammad? Tentu bukan. Ada kelompok lagi mau sahabat Nabi Muhammad, mau baginda Nabi Muhammad, menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai kaul yang paling tinggi, yaitu Al-Qur'an, mau menerima hadis, mau menerima sahabat-sahabat Nabi Muhammad, tapi gak mau menerima cucu Nabi Muhammad. Ada kelompok seperti itu. Ngamuk-ngamuk, ini Sayyid, ini Syarifah, ini cucu Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan dekatlah kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad. Satu-satunya jalan paling hebat dekat kepada Nabi Muhammad itu kepada cucu dan keluarganya. Shallu ala Nabi. Tidak mau marah-marah. Ahlul Bait itu tidak ada. Hasan Husain wis mati zaman bingin. Hasan Husain tonggomu kok. Ini gagal paham atau yang halus salah kaprah. Mau Al-Quran, mau hadis, mau pendidikan dari sahabat, tapi tidak mau menerima cucu Nabi Muhammad. Padahal dalil-dalil di mana Al-Quran ya ada, di hadis banyak, bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan dua perkara yang berat, yang harus menjadi pegangan yang kuat, yaitu kitabi wa itrati, kitabi wa sunnati. Nalarnya di mana, Bah? Nalarnya wallahu a'lam bishawab. Kalau sahabat itu teman, murid, orang dekat, semua terima. Oh iya, sahabat Nabi Muhammad SAW, terima saya. Lah mosok yo kita tidak terima istri-istri Nabi Muhammad. Mosok yo kita tidak terima keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anak ini mati kabeh. Nabi Muhammad semua anak-anaknya mati. Tinggal Fatimah. Lah yo mbok yo dijogo, jagalah etika. Itu siapa? Sayyidah Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha. Itu orang suci dan mensucikan. Titihan dari Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi Muhammad
dijodohkan dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Manusia termasuk, nah saya bilang satu-satunya manusia. Karena Nabi Ismail aja tidak lahir di dalam Ka'bah. Enggak. Sayyidina Ismail bin Ibrahim alaihis tidak lahir dalam Ka'bah. Mungkin ada yang lain. Tapi yang tahu saya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wa radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang lahir di dalam Ka'bah. Beliau lahir sudah Islam. Tentu bukan Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Ada gubahan dan perubahan pembaruan. Islam agama Allah yang sebelum dibawa baginda Nabi Muhammad. Islam sampai Nabi Adam itu agama Islam. Nabi Adam bukan non-Islam. Allah mafta'ala Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Santri-santri bilang tidak hanya radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Semua ashab Nabi Muhammad. Sampai medun turun sampai Wali Songo radhiyallahu anhum. Jangan salah menempatkan. Sampai seneng sama saya boleh. Terima kasih. Tapi jangan bilang Abah Mudrik Abdullah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Jangan, itu tidak lazim. Tidak lazim, bukan tidak boleh. Bukan haram, tapi tidaklah lazim. Kalau Nabi Rasul alaihimus salam, di bawahnya Nabi radhiyallahu anhum. Masih hidup jangan. Semoga panjang umur sehat walafiat. Itu kalau radhiyallahu anhu dipakai orang yang sudah meninggal. Ada beberapa tahun yang lalu kiainya masih hidup, saking senengnya nek ngundang Hadratus Syekh radhiyallahu anhu. Masih hidup ini. Saya tegur, Nang. Itu Mbah Yai fulan itu orang hebat. Orang soleh. Mbok kamu jangan ngaluh. Nah, orang Jawa bilangnya apa? Ngaluh. Menghormati wajib harus, tapi ojo dialog mati nih. Wah, malah abah diserang. Wong nek ora seneng ki ampun ngoten to, Pak Mudrik, nek wis ora seneng ki ora usah ngono. Astagfirullahaladzim, saya mohon maaf kalau saya salah. Nah, radhiyallahu an itu yang sudah meninggal. Nek masih hidup jangan dikasih radhiyallahu. Lah kok delalah ndak lama stroke dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi, pakai radhiyallahu an pas. Yo, tapi Sayyidina Ali kok ada tambahannya karramallahu wajhah. Kenapa? Beliau orang yang Islam sejak di kandungan. Islam sejak kecil belum pernah tertoreh non-Islam. Tapi sahabat lain sejarah mencatat tertoreh non-Islam. Mulia, suci dan mensucikan, yes, radhiyallahu anhu. Tapi tidak sesuci, tidak sehebat, tidak sesempurna Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang bilang, kenapa karramallahu wajhah tidak pernah melihat kemaluannya? Yes, oke. Terima kasih. Ya, tentu saja, yo. Punya anak, itu disebut sadah, sayyid. Ya, sampai nanti ada Imam Mahdi, masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Syekh Abdul Qadir Waliyullah Imam Mahdi. Salatullah salamullah
ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin la ilaha illallah Muhammadur Syekh Abdul Qadir Waliullah Imam Mahdi. Tidak mau ngakoni cucu Nabi Muhammad. Wali Songo itu ilah Sayyidina Sunan Kalijogo, semua cucu Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jilani ikut cucu Nabi Muhammad. Ulama-ulama besar dan tidak ada kutub kecuali duriah Nabi Muhammad. Tidak ada raja wali di zaman satu pun sampai kiamat, tidak ada yang menggantikan meninggalnya kutub. Pastilah dia Al-Habib As-Sayyid, cucu Nabi Muhammad, sampai pada pentokannya Imam Mahdi. Masya Allah, maka banyak sayyid santri dikasih nama Mahdi. Iki keadaannya wis darurat ya. Wis me kiamat ini. Anakku nek lahir nek lanang tak jengeni Mahdi. Sapa ngerti diangkat Gusti Allah dadi Imam Mahdi. Paling ora-ora itu barokah Imam Mahdi. Amin Allahumma amin. Ya. Ada diwalik ya. Ada yang ngakoni sahabat ndak mau ngakoni duriah Nabi Muhammad. Bahkan di kalangan orang tukang sholawatan, di kalangan orang tukang manakiban, Habib itu tidak ada tek. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Astagfirullah. Itu namanya gagal paham ngaji, belajar. Ada di walian, dia ngakoni ahlul bait Nabi Muhammad, kelompok itu, tapi tidak mau ngakoni sahabat. Kafir. Ekstrim. Sampai khutbah mereka tidak sah jikalau khutbah tidak melaknat sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka kita selalu tiap khutbah membawakan nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, Amirul Mukminin, kita bawa semua. Karena mereka punya kelompok ekstrim yang melaknat. Tidak hanya tidak mengakui, melaknat. Khutbah dia dianggap tidak sah jika belum melaknat. Maka dia tidak mau Jumatan di sembarang tempat, harus di kelompok dia. Karena kalau di kelompok kita, Jumatan menjunjung tinggi sahabat Nabi Muhammad, menjunjung tinggi orang dijunjung tinggi sama Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. 1, 2, 3. Itu Allah yang dawuh. Mencintai, menghormati, mengangkat kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Maka otomatis Rasulullah menyayangi, menghormati kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa kita melaknat? Mau ikut siapa? Selidik punya selidik, ternyata sampai tidak menggunakan Nabi Muhammad. Punya Nabi sendiri. Itu kalau guru kita Habibana Anis radhiyallahu an mengajarkan itu bukan Islam. Itu kategori masuk non-Islam. Karena Islam nabinya Nabi Muhammad. Dia tidak mau menggunakan Al-Quran kitab suci kita. Itu bukan Islam. Tapi di Indonesia, dari pusat sampai bawah, mereka menguasai Medan. Karena pakai muka dua, ngakuni saya podo inti, saya sama jenengan, tapi tidak bisa dicolong. Dia mesti tidak mau Jumatan, kecekel gitu. Karena mereka punya rukun iman bohong. Salah satu rukun imannya apa? Bohong, dalam kurung tagiyah. Untuk menipu mangsanya, tapi tidak bisa dicolong. Mereka tidak mau sholat Jum'ah kepada kita orang.
Rata-rata tidak sholat Jumat akhirnya, karena mereka tidak punya kelompok yang banyak di situ, tidak ada. Ya, kita ini itu. Yang kedua, dia kalau sahur sampai terbit matahari. Ayo, aku podo inti, saya sama dengan inti. Tapi nek sahur Ramadan, bar subuh masih sahur sampai terbit matahari. Isyraq masih sahur dia. Nah, ketahuan. Terus yang ekstrim lagi, kibulannya cinta kepada cucu Nabi Muhammad, tidak sholat tidak apa-apa. Tinggalkan syariat tidak apa-apa, wong cinta cucu Nabi yuk. Kamu bakal bebas dosa. Nah, hati-hati. Kita dekat di situ, dengan itu dekat, hati-hati. Yang benar, yang nalar, yang waras, yo menerima Allah sebagai Tuhannya, ilahi Rabbi, radina billahi Rabb, wa bi Muhammadin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yo menerima Allah sebagai Tuhannya, menerima Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dengan ajaran-ajarannya, mencintai para sahabat, mencintai ahlul bait, wajib mencintai ulama sholihin. Kita tidak menangi zaman sahabat, guru kita ini insya Allah orang-orang soleh, amin Allahumma. Wali Songo itu orang soleh, punya murid sampai kita sekarang. Ojo sampai tegel ngunekno Abdul Qadir Jilani setan. Wah. Lah kowe iki tukang sholat kok menghina orang yang dimuliakan Allah. Awake dhewe iki tukang sholat kok mengkafir-kafirkan sahabat Rasulullah. Wali Songo itu apa? Pecundang. Astagfirullahaladzim. Kita ini siapa? Seberapa pengorbanan kita terhadap agama? Belum ada apa-apa. Jangan begitu. Allah maftah lana futuhal arifin. Semoga Allah membukakan kita semua ke jalan yang benar, siratal mustaqim. Amin Allahumma. Dengan segala kekurangan kita, tapi mindset kita ya ikuti orang-orang soleh. Jangan apa-apa bid'ah, apa-apa syirik. Ya, kita tidak akan kenal ngaji kalau tidak ada kedua orang tua kita, kalau tidak ada guru ngaji kita, kalau tidak ada senior kita. Itu ijma' dan qiyas, ya. Temuan-temuan orang-orang soleh sebelum kita, para ulama, kalau boleh matur, aliran ahlu sunnah wal jamaah yang tempo dulu, sekarang dan besok di Indonesia itu di paling awam disebut Nahdlatul Ulama. Yang lurus, Nahdlatul Ulama, yang lurus. Pono sing bengkok, ono sapa? Ya saya ini, ngono nggih. Jangan nuduh orang lain. Pono sing bengkok, ada siapa? Ya saya ini. Masih ngaji males, belajar males, birrul walidain kurang, ini kurang. Lah ini sing bengkok namanya. Semoga diluruskan sama Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaba. Wa qala lan padha ngucap sapa alladzina wong-wong kafir kafaru kabeh ya wong kafir. Alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir-kafir sapa alladzina
Aidun halimale fi ingkaril ba'th ing dalem pengingkaranipun wontenipun dina kiamat. Wong-wong kafir sejak dulu dan dulu mengingkari adanya hari kiamat, tidak percaya adanya kematian yang ada lanjratan, kematian yang ada kehidupan di alam kubur, alam akhirat tidak percaya. Kiamat juga tidak percaya. Itu orang-orang kafir terdahulu, sekarang dan besok. Idza kunna ngomong ngono. Ari kalane ana kita duraban wis dadi remukan debu. Basa ada. Kita wis mati ning kuburan wis remuk dadi pangan rayap kok. Wa abauna dan mbah bapak kita terdahulu yang sudah mati. Masya ainnal mukhrajun. Jadi mereka tidak percaya. Saat temene kita iku wong-wong sing ora percaya. Wong kafir. Lah wong uniknya ada KTP Islam tapi ngomongnya kayak gitu. Ada KTP Islam tapi jak sholat gak gelem. Ayo sholat, wong Islam mo. Lho, dosa ora ketok. Ayo ngaji mo. Iki wong Islam nek mati sok piye? Ha mati ra apa-apa, ora ana mati. Balik ya ora ana. Nek ora kerasan nak ya balik. Kalau dia ndak betah di kuburan, kenapa ndak pulang ke dunia? Berarti mereka betah di sana. Astagfirullahaladzim. Itu ada zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi Muhammad, zaman sekarang dan zaman cucu anak kita. Ila yaumil qiyamah. Maka belajar dan belajar terus. Anak kita siapkan, murid kita siapkan untuk selalu belajar biar memahami medan dakwah. Allahumma ja'alna minas sholihin waftah lana futuhal arifin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa